Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, penguji, perkenalkan nama kami Maisuroh, mahasiswa PPG tahun 2025 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan kali ini kami akan praktek pembelajaran dengan tema keteladanan tokoh-tokoh tasawuf yang merupakan materi akidah akhlak kelas 11 semester genap dengan pendekatan problem based learning. Seperti apakah videonya? Yuk simak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang monggo dipimpin doa dulu ya, Rifa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ada yang sakit? Emangnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Saya absen sebentar ya. Ilsi ada, Cinta, Davinta, Desi ada ya, Tian Rati ada, Dike ada. Ya sudah, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelumnya kita review dari pertemuan kemarin ya. Kita kemarin belajar tentang apa ya? Sekarang kita membahas keteladanan tokoh-tokoh tasawuf. Kita kemarin belajar tentang apa ya? Tasawuf ya, tentang tasawuf. Masih ada yang ingat apa tasawuf itu kemarin? Penyucian hati ya, penyucian diri. Perbagus akhlak. Jadi tasawuf itu identik dengan akhlak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas keteladanan tokoh-tokoh tasawuf. Tokoh tasawuf siapa yang kalian ingat? Yang kalian tahu? Tokoh tasawuf. Tokoh sufi perempuan siapa? Jadi kita sekarang membahas tentang keteladanan tokoh-tokoh tasawuf. Kira-kira tujuannya apa kita belajar ini? Jadi kita bisa meneladani sikap-sikap atau akhlak para tokoh tasawuf. Di sisi lain, kita belajar ini berarti kita bisa memahami, kita bisa mengetahui bagaimana akhlak tokoh-tokoh tasawuf. Selain itu apa lagi kita
Jadi kita mampu menganalisis bagaimana tokoh tasawuf diimbangkan dengan kepribadian kita sehari-hari. Itu tujuannya. Oke ya, keteladanan tokoh-tokoh tasawuf. Di sini ada video tentang kehidupan seorang tokoh sufi Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, mari kita dengarkan ya, mari kita simak dulu. Hingga kini namanya terus dikenang dan diteladani sikap hidupnya. Salah satu hikmah bagi perempuan ini adalah kedudukannya dalam melakukan Rabi'ah berkata, saya pernah yang jatuh naik ke bawah menjadikan darah mengalir. Namun tidak terasa darah tersebut mengalir deras. Rabi'ah masih terus melakukan sholat hingga ada lini yang matanya. Lini tersebut menempel di matanya ketika Rabi'ah melakukan tahajud. Setelah melihat tayangan video tentang kisah kehidupan seorang tokoh sufi Rabi'ah Al-Adawiyah dan Imam Ghazali, ini ada lembar kerja ya. Di sini ada nama tokoh, nama panjangnya siapa, dia berasal dari mana, bagaimana kepribadiannya. Ini ada bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Masih ingat kelompok yang kemarin? Ingat. Sekarang ke kelompok masing-masing. Ada Robi kemarin ya, kelompoknya Robi, Al-Junaid ya, kemarin ya. Balik ke kelompoknya masing-masing.
cara yang pertama. Caranya yang diatasi bisa diatasi dengan hidup sederhana. Kan kita memperjualkan harga diri itu mungkin karena kita tidak punya uang, karena kita boros dan lain-lain. Dengan hidup sederhana, kita gak mungkin kan memperjualkan harga diri kita. Ini aplaus untuk Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba setelah mendengarkan paparan dari kelompok Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kira-kira dari sikap keteladanan Sayyidah Rabi'ah yang sudah kita tiru apa? Kira-kira dalam seharian? Banyak ya. Jaga mata, Yang sudah kita tiru dengan jalan rajin dalam beribadah ya. Jadi kita itu tidak putus-putus ya. Sholat 1 5 Apalagi selain itu yang sudah dicontoh dari sabar. Alhamdulillah sabar ya. Kita murni kepada Allah dan tidak mengharap balasan. Tidak mengharap balasan apapun. Hidup diantaranya juga hidup sederhana ya. Hidup sederhana. Ini selanjutnya kelompok dari Imam Al-Ghazali. Siapa yang mau maju dari Imam Ghazali? Iya. Aplaus untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan prestasikan kelompok kami, yaitu kelompok Imam Al-Ghazali. Di sini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, siapakah nama lengkap tokoh tersebut? Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Dan yang kedua, di mana dan kapan tokoh ini hidup? Tempatnya di Tus, Persia. Ya, sekarang terkenalnya negara Iran. Dan hidupnya tahun 1058 sampai 1111 Masehi, yaitu abad ke-5. Apa saja ajaran utama yang disampaikan oleh tokoh ini? Yang pertama, penyucian jiwa. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Dan terakhir, kebijaksanaannya. Dan soal yang keempat, nilai keteladanan apa saja yang ditunjukkan tokoh ini dalam kehidupannya? Ada rendah hati, pencari kebenaran, mendalami dalam ilmu pengetahuan. Dan masalah apa yang banyak terjadi di kalangan remaja ini? Yang pertama, pergaulan bebas, minum minuman keras, dan berjudi online. Dan bagaimana keteladanan tokoh ini dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya sangat bagus, sangat luar biasa ya. Jadi dari beberapa keteladanan tokoh sufi seperti Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dan Imam Al-Ghazali, kita bisa mengambil pelajaran ya. Kita bisa mengambil teladan dari sikap-sikap dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya gigih di dalam menuntut ilmu yang sudah dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali. Sayyidah Rabi'ah hidup sederhana ya. Jadi kita hidup sederhana, life-nya sederhana, tidak life yang tinggi ya. Jadi seperti itu. Finish? Sudah ya? Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Sudah, syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.